Ketika dia di atas kayu salib, diberi minum 2 kali. Minum pertama dia tolak. Kenapa? Karena minum pertama itu mengandung ramuan-ramuan khusus untuk memperingan sakit di atas kayu salib. Jadi kalau sampai Yesus minum itu semacam minuman bius, maka sakitnya sedikit berkurang. Jadi saudara bayangkan kalau Yesus harus sakit 100%, begitu dia minum minuman yang ditawarkan, maka sakitnya berkurang 10%, 90% dia menanggung hukuman dosa, 10%-nya sisa kau tanggung sendiri. Maka masuk neraka semua. Karena syarat masuk neraka itu dosa 1. Coba hitung 10% dosa saudara berapa? 10% atau dia minum anggur itu dan kurang saja sakitnya 1%, 99%, 1% tanggung sendiri. Maka celakalah kita. Tapi tidak. Itulah sebabnya dia menolak minum. Semua orang percaya harus bersyukur saat itu Yesus menolak minum. Karena kalau dia minum, masuk neraka semua. Tapi setelah itu dia terus mengalami penderitaan sedemikian rupa. Dan setelah itu tiba-tiba dia minta minum. Tadi tolak minum, sekarang minta minum. Kenapa sekarang minta minum? Karena ingat dia tidak makan dan tidak minum sepanjang Kamis malam. Sampai dia naik di atas kayu salib. Dalam Mazmur dikatakan lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya itu. Dan kenapa dia minta minum? Untuk dia mengucapkan 2 kata. 2 kata itu apa? Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sudah selesai. Seandainya dia sempat minum, maka dia pasti akan bilang, hampir selesai. Sebagian besar sudah selesai, tapi tidak. Sudah selesai. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini. Kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.